Kesunatan secara aspek batiniah, sunat kalau kita sholat dikosongin pikiran kita dari segala aktivitas kesibukan kita. Pikiran kita kudu kosong dari kesibukan kerjaan kita. Artinya kalau ada yang mengganggu kita bakalan sholat, kata agama kerjain itu dulu. Ibu umpamanya perut lapar, datang azan. Alhamdulillah saya ngalamin waktu zuhur, alhamdulillah dapat undangan. Tapi makan dulu. Jangan sampai pikirannya isinya makanan. Enggak bagus. Ibu kalau pengen makan dulu. Habis makan baru sholat. Itu bagus. Jangan ibu sholat dulu. Makan nanti aja habis sholat. Jangan. Kalau ibu pengen makan dulu. Ini Nabi yang ngajarin. Kata Nabi, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Bila waktu sholat datang, makanan udah siap, makan aja dulu. Nabi yang nyuruh, makan dulu. Jangan kayak orang-orang ada maulid tabligh akbar di kampungnya, di masjidnya. Lah dohor jam 12 kurang sekarang. Jam 12. Jadi jam 11 berapa itu? 40. Dohor. Ini penceramah tengah 12 baru nyampe. Penceramah utamanya. Sampai adzan dohor di masjid sebelah. Dia masih ceramah. Akhirnya rapi tengah 1. Tabligh akbar. Makanan kebuli udah disiapin. Bagi-bagi. Kata kita, gua mah enggak sholat dulu. Allah nomor 1. Enggak makan. Udah lu makan aja. Kata kita, namanya kita sholat, Allahu Akbar. Lihat teman kita pada makan, habis nggak kebuli ya? Habis nggak ya kebuli ya? Habis. Tuh namanya hatinya enggak kosong dari pikiran makan. Daripada hatinya habis nggak ya? Habis nggak? Makan dulu. Udah makan, jadi masih mending makan ingat sholat. Dibanding sholat, ingat makan. Parah aman. Lagi sholatnya aja ingat, apalagi enggak sholat. Cakepan yang kedua. Lagi makannya aja ingatnya sholat. Kan cakep lagi makan. Apalagi lagi sholatnya. Begitu saudara. Islam tuh begitu. Kalau ada yang mengganggu, bakal sholat enggak konsen, urusin dulu. Nih ibu udah komat. Gitu, karena perempuan itu enggak adzan sholatnya, komat doang. Begitu Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ibu mau usolli, hujan. Ibu ingat jemuran. Ibu jangan Allahu Akbar. Angkat dulu sunat, dapat ganjaran. Begitu. Sunat dapat ganjaran. Jangan ampe sholat kita mikirin
jemuran. Namanya tidak faraghi qalbin minas syawagil. Sunat masuk sholat tuh dengan kosongnya hati dari segala yang mengganggu, yang menyibukkan kita. Harus konsentrasi. Apa aja. Nih biar kita paham. Ibu pengen buang hajat, pengen pengen pipis, pengen kentut, gitu tuh. Ibu belum takbir, baru juga qomat bro, atau baru usolli, kayaknya perut geruyuk, ini mules, pengen kencing, belum takbir, jangan takbir, kencing dulu, dulu, nanti ketinggalan berjamaah. Kata agama, orang apa? Nggak apa-apa. Karena Anda penting konsentrasi penuh dengan Allah. Jangan sampai lagi sholat, imam membaca surat, kita ini lama banget, Yasin lagi ya. Aduh, di hatinya. Tuh begitu tuh. Jangan. Ini nggak ada nilai nanti sholatnya. Kalau ibu udah takbir, udah sholat nih, pengen kentut, kalau bisa ditahan. Kata kita kayaknya bahaya, udah buang aja. Kalau bisa tahan. Kalau kalau belum takbir, pengen buang angin dulu. Gitu. Pengen kencing dulu. Gitu. Pengen dulu. Jangan takbir. Ntar aja kencingnya habis sholat. Nggak usah. Anda nanti kagak ada khusyuk, rugi Anda sholatnya, hanya bungkus doang, hatinya mikirin kencing, mana najis yang dipikirin, jelek di mata Allah. Anda kalau udah urusan kerjain, apalagi bapak dan ibu jadi dokter bedah, nih perempuan sesar, udah dibelek tuh perutnya, denger adzan, Allah sorry gue mau sholat dulu. Modar nih orang, modar. Enggak begitu agama, enggak kudu begitu. Awal waktu penting. Untuk siapa? Inilah yang disebut Islam rahmatan. Ya, semuanya ada payungnya. Semuanya. Jadi jangan sampai bingung. Begitu. Jangan. Jadi kosongkan hati. Maksudnya kosongkan itu konsentrasi penuh. Sehingga apa yang bakal ngeganggu pikiran ini dibuang. Begitu. Yang ganggu pikiran buang. Kenapa kita harus konsentrasi mengkosongkan hati ini? Li'annahu aqrabu ilal khusyuk. Karena dengan kita konsentrasi itu lebih memudahkan datangnya khusyuk. Kalau pengen makan aja. Tapi ingat, makanannya udah siap. Kalau timbang berasnya baru ditaruh doang di kompor gas beras, ntar aja sholatnya. Jangan, ente udah sholat kelar salam aja belum mateng. Kalau baru ditaruh di rice cooker, ini mah kalau udah siap. Kalau belum siap, beda. Udah siap, pengen makan. Agama tuh begitu, agama tuh. Daripada mengganggu. Begitu. Mengganggu. Itu begitu, saudara. Ini penting dalam hidup. Sunnat dalam sholat. Jadi sholat itu, bila kita bagus pelayanannya buat sholat, maka sholat itu bakal ngomong sama kita
hafidzakallah kama hafidtani. Moga Allah jaga engkau sebab engkau telah menjaga aku dengan baik. Kata sholat. Tapi kalau kita sholatnya sembarangan, pikirannya kemana-mana, doya'akallah kama doya'tani. Moga Allah nelantarin kau, jembarangin kau, habis engkau nyembarangin saya selagu-lagunya. Begitu. Ibu yang bagus, begitu yang bagus. Kalau pakai mukna sholat yang bagus, tuh mukna udah ada puluh seribunya hitam-hitam masih dipakai aja. Yang kayak begitu, yang bagusnya jadi Allah tuh bakal kasih rezeki banyak, banyak bakalnya. Jadi kalau ibu punya apa aja nih, baju mukna apa aja, persiapkan awalnya buat Allah, buat Allah. Buat Allah. Tahadus bin Yama saya itu ada sarung lah, ada baju. Mesti saya pakai sholat dulu. Kalau nggak pakai ngaji dulu, nggak mau. Buat yang lain-lain, harus saya pakai dulu. Buat Allah dulu. Nanti biar dikasih banyak mudah oleh Allah. Buat Allah dulu. Itu memukna dikasih bagus sama temennya. Katanya 3 juta ada sutra. Dipakainya id doa. Id. Ini mukna mahal, id aja. Lah setahun 2 kali id. Habis itu nggak ada ganjaran mulu. Ibu pakai. Nanti dikasih rezekinya banyak. Itu mukna pengennya dibagi mulu mukna. Yang murah, mana dari orang partai lagi. Yang bagus kalau buat Allah, mau yang bagus. Nanti Allahnya bakalan sama kita peduli banyak. Jangan namanya selagu lagu. Apa aja yang bakal mengganggu kita, singkirin itu. Singkirin. Makanya ada orang sholatnya pakai kaos, banyak merek-mereknya. Ini suruh di belakang, ngeganggu kita yang sholat di belakangnya. Kalau belakangnya ada mereknya. Nabi umur 25 jadi suami, maknanya pemimpin mikro. Nabi umur 35 meletakkan Hajar Aswad, namanya pemimpin menengah untuk ngurusin suku. 35. Nabi umur 40 dunia, pemimpin dunia. Kalau baru 35, 36 urusannya wali kota aja. Begitu. Yang ini apa tulisan kayak begini? Belakang sholatnya ngeganggu. Jangan dicatat. Dicatat. Begitu. Jangan dicatat. Jangan. Ini yang ada tulisan begini di belakang sholatnya, di belakang. Belakang. Maka lihat tuh sarung-sarung yang BHS itu mereknya di depan. Sarung-sarung mahal. Begitu. Ada juga BHS gitu, mereknya Sapir, boleh hasil santunan. BHS. Boleh hasil mereknya di belakang. Jadi orang baca BS begitu. Jadi maknanya kita yang mengganggu-ganggu kita tuh di belakang. Yang ada merek-merek gitu di belakang, ngeganggu kita. Jadi lagi sholat ngejah kita, ngejah. Jadi mana tulisannya macam-macam. Lihat di motor tuh stikernya tuh. Hari gini masih oper gigi, kan menghina banget. Yang kayak begitu. Tuh ganggu di pikiran, sama di sholat juga begitu. Ngeganggu di pikiran. Dulu kalau saya stres, macam-macam tulisan orang. Dulu kalau saya stres, jujur saya suka main ke rumah teman saya. Sekarang alhamdulillah saya udah enggak. Kenapa? Teman saya stres. Gitu. Jadi saya kagak takut jadi stres. Begitu. Jadi tulisan yang lucu-lucu banyak itu orang bikin meme yang kagak-kagak. Ngeganggu di sholat kita. Ini namanya kudu wa faraghi qalbin minasyawagil.
konsentrasi hati dari segala yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu, jangan. Saudara nih pengen ngopi, mau sholat, udah ngopi aja dulu. So nih udah adzan, udah sebentar ngopi. Daripada ente sholat, itu kopi habis apa kagak? Mana kopi gayo lagi? Tuh, jadi macam-macam yang bakal ngeganggu, jangan. Karena mencari kekhusyuan nomor utama dalam ibadah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mukmin yang bahagia, sukses, yang sholatnya khusyuk. Ini mau aduh, kalau sholat mau apa aja kepikiran. Kalau mancing baru khusyuk. Gitu. Ada nggak yang suka mancing nih? Ya Allah, diem aja mancing. Udah kayak gahang keinjak. Kalau udah mancing, udah diem aja. Yang kudu khusyuk mah lagi sholat.